Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, episode 179 dari 08134 1600 dan seterusnya. Laki-laki usia 36 tahun. Shalom. Mau tanya Pak, apakah antikris termasuk orang-orang yang anti dengan pengajaran Tuhan Yesus Pak? Yaitu orang-orang yang hanya mengajarkan berkat-berkat jasmani, tapi tidak mengajarkan sangkal diri dan pikul salib. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Antikris itu orang-orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melakukan persekusi, melakukan penghambatan, melakukan permusuhan. Itu antikris. Sedangkan orang-orang yang mengajarkan berkat-berkat jasmani tidak bisa dikategorikan antikris. Ya mereka menyimpang, tapi bukan antikris. Mereka membuat orang tidak mengerti kebenaran dan gagal menjadi anggota keluarga kerajaan. Tetapi bisa tetap membuat orang menjadi baik-baik dan masuk surga menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau antikris jelas menghambat kekristenan, menentang dan melawan Yesus, dan membuat orang supaya tidak percaya Yesus sama sekali. Bahkan memprovokasi supaya ikut menganiaya orang Kristen atau menzolimi orang Kristen. Itu antikris. Oke. 0812 1067 dan seterusnya, ibu usia 53 tahun. Salam Pak Eras, doa saya Bapak sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Bu. Saya memiliki 5 anak, terdiri dari 3 wanita, 1 sudah menikah dan 2 pria kembar. Anak yang kembar pria tahun lalu menikah. Biaya pernikahannya sebagian saya bantu karena anak saya tidak memiliki tabungan gaji. Anak saya dipegang oleh istrinya. Minggu lalu istrinya melahirkan, tidak ada biaya untuk bersalin karena anak saya terpapar COVID dan di PHK dari pekerjaan sehingga biaya yang semula untuk melahirkan jadi terpakai. Namun saat ini besan saya meminta saya membantu biaya persalinannya. Tapi suami saya tidak setuju, alasannya anak laki-laki harus punya tanggung jawab. Saya sebagai ibu bingung Pak. Mau bantu uang juga tidak ada, mohon pencerahannya Pak. Kalau tidak punya uang ya jangan dibantu dan katakan tidak bisa membantu. Jangan paksa. Tetapi tetap diperhatikan. Kalau sampai sangat mendesak, berusahalah untuk membantu. Ya. Jangan pelit ya. Kalau punya bantu ya. Jangan kita hidup nggak lama kok. Memang idealnya seperti yang suami Anda katakan, anak laki-laki harus punya tanggung jawab. Benar. Tapi kalau kesulitan, kita jangan memberhalakan materi. Ya. Memang tidak boleh selalu memanjakan anak dan menantu. Nanti tidak membuat mereka tidak bertanggung jawab. Itu betul. Tetapi situasi-situasi tertentu ya terpaksa kita harus membantu kalau mereka sulit. Sekali lagi, kalau tidak punya uang ya katakan tidak bisa membantu. Tetapi tetap perhatikan. Sampai titik akhir kalau memang harus kita yang berusaha, kita berusaha. Ya, Tuhan memberkati. 0852 9810 dan seterusnya. Usia 32 tahun Manado. Salam Pak Eras, setiap hari saya sangat terberkati dengan ajaran-ajaran Bapak di Truth.id. Mau tanya, waktu Lucifer dibuang ke bumi itu kan karena Lucifer diketahui ingin menyamai Allah. Ada sifat kesombongan. Pertanyaannya, apakah di surga masih ada yang memiliki sifat sombong? Nanti ya, nggak ada. Sedangkan surga itu kan tempat kudus, berarti tidak ada roh-roh kesombongan atau kejahatan. Ya, nanti nggak ada. Lalu bagaimana dengan kesombongan yang sekarang yang terjadi di surga atas diri Lucifer?
ikuti pembahasan Ekumene Bible Course mengenai setan yang ke-13 dan 14. Ya. Kalau mau lengkap 12, 13, 14 Anda lihat di YouTube, Anda mendapat jawabannya, ini lengkap sekali. Wanita usia 49 tahun 082114445 dan seterusnya. Salam Pak Eras, di tahun 2005 suami menjalin hubungan dengan wanita lain. Di tahun 2008 ketahuan saya. Sudah saya maafkan, tapi di tahun 2020 di bulan Juni ini saya menemukan kembali bahwa suami saya masih berhubungan dengan wanita yang sama dan memiliki satu anak. Aduh. Kembali suami tetap memilih saya dan akhirnya dia meninggalkan wanita tersebut. Saya sudah memaafkan dan mengasihinya dan hubungan saya sudah membaik dan bisa berkomunikasi kembali. Singkat cerita, suami saya memutuskan untuk bekerja di luar kota sampai 2 minggu baru pulang ke rumah. Kami hanya 2 hari saja. Pertanyaan saya, bisakah kondisi seperti ini Pak? Di saat kami mulai baik hubungan dengan anak-anak? Waduh, saya tidak bisa menjawab baik atau tidak. Sebab kalau saya berkata baik, tidak baik, bagaimana nafkah hidup? Kalau itu menentukan kelangsungan hidup ekonomi dari keluarga. Tapi kalau saya harus menjawab, sebaiknya tidak. Atau seharusnya tidak. Potensi untuk berbuat kesalahan itu besar. Kalau pria model begini di luar istri. Mestinya usahakan bersama dengan istri dan anak-anak. Padahal saya ingin suami tetap bekerja di kota yang sama dan kami walaupun sulit mendapatkan pekerjaan. Saya juga bisa mempengaruhinya untuk hidup berkenan dan juga kekudusan. Tapi kalau seperti ini apakah bisa dijamin suami tidak mengulangi dan tahu bahwa selama ini sudah membuat kami susah? Thanks Pak Era sampai jawabannya. Jawaban saya adalah usahakan suami bisa tetap tinggal satu kota. Tetapi apakah dengan keadaan ini, yaitu suami bersama istri dan anak-anak, nafkah bisa baik, bisa jalan, ada ekonomi bisa jalan? Saya tidak tahu anak Anda berapa, umur berapa, kan saya tidak tahu di sini. Saya kira anak-anak sudah besar dengan usia 50. Paling tidak anak-anak sudah sekuliah. Atau paling tidak di sekolah menengah atas, sekolah menengah umum. Ya, sebaiknya tetap di rumah bersama istri anak-anak, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, walaupun bersama keluarga juga bisa saja berbuat salah. Tetapi lebih baik, saya katakan tadi, tetap di rumah. Namun kalau itu menyangkut nasib masa depan keluarga, rezeki keluarga, nah itu kan saya tidak bisa bicara. Namun demikian juga, kalau memang harus terpaksa begitu, ibu melekat dengan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita lakukan atau yang di luar tanggung jawab kita. Ya, ibu menjadi kekasih Tuhan, maka Tuhan akan membela ibu secara istimewa. Ikuti apa yang saya ajarkan, menjadi kekasih Tuhan, attract hati Allah. Ya, Anda berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memberi perhatian khusus. Pertanyaan 08122 111 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mau bertanya Pak, apakah maksud Tuhan Yesus di ayat ini? Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini pertanyaan rasanya sudah saya jawab nih. Jadi begini, Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Yahudi yang merasa bahwa dengan perbuatan baik mereka bisa berkenan kepada Allah. Bisa seperti dalam tanda kutip menyuap Allah, nyogok Allah, sehingga mereka bisa dibenarkan. Tidak ada perbuatan yang bisa membuat orang dibenarkan. Karena orang dibenarkan oleh karena Yesus yang mati di kayu salib. Jadi Tuhan berkata yang kukendaki ialah belas kasihan, yaitu orang yang memohon anugerah belas kasihan dengan menyadari bahwa kebaikannya tidak bisa menyelamatkan. Bahwa dengan perbuatan baik ia tidak bisa mencapai Tuhan. Maka dikatakan di ayat berikutnya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Kalau kamu sudah merasa diri benar, ya kamu bukan orang yang kupanggil. Aku datang untuk orang berdosa. Jadi ini maksudnya.
untuk orang-orang Yahudi yang merasa dengan perbuatan baik, dia bisa dibenarkan. Dia merasa bisa berbangga diri di hadapan Allah. Padahal Tuhan memanggil orang berdosa. Biar keadaannya rusak, Tuhan memanggil mereka ya untuk diperbaiki. Terima kasih Pak Eras. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga besar serta suara kebenaran. Kembali kasih. 0812-13076 dan seterusnya. Ibu NN. Salam Pak Eras, mohon izin Pak untuk bertanya. Saya dan almarhum suami menikah selama 4 tahun kurang lebih dan memiliki aset rumah dan sawah selama menikah bukan harta bawaan. Dan saya adalah istri sah di mata hukum dan mata agama, tapi kami tidak memiliki keturunan. Menurut Bapak, apakah aset ini hak sepenuhnya istri atau saudara dan orang tua dari suami memiliki hak soal pihak keluarga kami? Menurut Bapak, apakah aset ini hak sepenuhnya istri atau saudara dan orang tua dari suami memiliki hak soal pihak dari keluarga suami saya selalu bilang kalian kan tidak punya anak. Jadi mereka merasa berat sebagian di atas aset itu. Saya tidak ingin salah langkah dan melanggar firman Tuhan. Yang saya tanya bagaimana pandangan tentang Alkitab tentang masalah ini. Mohon arahnya Pak. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak. Kita tidak bisa melandaskan ini pada Alkitab yang memiliki hukum Yahudi. Yesus tidak mengajarkan hal pembagian warisan. Tetapi yang pertama, nanti Anda akan dihubungi orang saya untuk bertanya kepada pengacara. Itu dulu. Saya tidak mau salah karena saya bukan pengacara, ya. Nanti akan dilayani oleh seorang pengacara yang akan memberitahu. 2, kalaupun harus berbagi, berbagilah kepada saudara. Tidak usah nunggu Anda meninggal, bagilah. Ya udah, ini bagian, aku rela memberikan bagian walaupun secara hukum ini hakku misalnya. Oke, saya kira itu, Ibu, saya tidak tahu usianya berapa. Saya dan almarhum suami menikah sudah selama 4 tahun. 4 tahun berarti mungkin ya masih muda dong ya. 30-an ya. Oke, tapi saya tidak tahu, tapi tidak apa-apa ya. Nanti akan dibantu pengacara, satu. Yang kedua, jangan segen-segen, jangan pelit bagi. Karena suami pernah dibesarkan oleh orang tua. Orang tua menaruh saham kepada anak ini. Anak ini bekerja dengan Anda dapat aset. Jadi kalau menurut saya hampir mutlak. Ya, tapi tergantung Anda punya kerelaan ya. Tapi kalau saran saya jadi Anda, saya akan bagi ke orang tua. Nggak bagi ke saudara. Bagi ke orang tua dari suami itu. Oke, makasih. 08-12281 dan seterusnya. Pria usia 32 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya dulu banget pernah dengar khotbah Bapak di GBI Rehoboth Duta Merlin yang masih membekas khotbah Bapak sampai sekarang, yaitu mengenai sinful nature yang kaitannya dengan manusia baru, lahir baru dalam roh yang terus mengalami pembaruan budi, kehendak dan perbuatan untuk meninggalkan dosa daging. Khotbah Bapak sangat menampar saya dan menelanjangi dosa saya. Saya ingin dengar khotbah itu lagi, kalau bisa di-upload di YouTube atau email ke saya. Oke, tapi maksudnya khotbah yang itu saya juga tidak tahu apakah masih ada. Kalau mengenai sinful nature, kodrat dosa, ada buku mengenai kodrat, mengubah kodrat. Baiklah, ya, Saudara Aryo Susanto. Baiklah, dengan nomor Gmail ini kami akan kirimkan khotbah kami, ya, yang tertulis, yang judulnya mengubah kodrat. Nah, ini Anda bisa ya, nanti dikasih bukunya ya. Oke. Siap Aryo. Aku senang ketemu orang kayak kamu yang rindu kebenaran. 0812-8986 dan seterusnya, wanita usia 32 tahun. Salam Pak Eras, ya, yang saya kasih, saya wanita usia 32 tahun. Saya satu anak berumur 5 tahun, jadi punya 1 anak, masih bersuami. Saya selalu mengikuti Abam dari episode 1 sampai sekarang. Saya prihatin Pak dengan cerita para istri-istri yang cerita di Abam tentang perlakuan suami mereka yang tidak takut Tuhan.
Saya sampai menangis kalau mendengar kisah-kisah mereka. Kenapa ya Pak lebih banyak suami yang tidak benar daripada istri? Ya, karena suami sering keluar rumah dan memiliki banyak celah untuk berbuat dosa. Saya punya saran Pak. Adakan seminar khusus suami-suami lelaki surgawi. Selain ada wanita surgawi, apakah mungkin Pak diadakan khotbah khusus untuk para suami supaya suami-suami pada bertobat? Ya oke deh. Ini penting nih. Jadi ada pria surgawi. Siap. Pesan saya kepada ibu-ibu di luar sana yang menderita, tetap tegar. Hidup kita tidak lama, ibu-ibu. Semua akan berakhir. Tetap diam. Seperti lagu Pak Eras, ajarku diam. Begitu tulisannya ya. Untuk para suami yang suka menyiksa istri, kenapa kalian tidak takut pada api neraka ya? Ayo bertobat sebelum kalian mati. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu, salam LB3. Oh ini, ibu ini bakat menjadi pelayan Tuhan ya. Ayo melayani bersama saya Bu. Ya. Ibu dukung Truth ID ya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Share. Tekan gambar lonceng dan bagikan ke banyak orang. Oke. Terima kasih. Senang ketemu wanita ini. Ya, ibu ini. Ibu muda ini. Wow. Jadi perwira tinggi ya. Kalau sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ini bebannya terasa nih bebannya untuk orang lain. Dia punya beban untuk penderitaan orang. Orang-orang seperti ini berkenan di hadapan Tuhan. 08, 12, 13, 78 dan seterusnya. Salam Pak Eras, Pak, saya mau bertanya mengenai orang yang sudah meninggal dan mendatangi orang terdekatnya dalam mimpi. Apakah orang yang sudah meninggal itu berkentayangan atau bagaimana ya Pak? Sebenarnya Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi yang saya pahami kalau orang itu orang jahat yang menjadi milik iblis, rohnya masih bisa ada di bumi bergentayangan. Masih bisa. Yang saya pahami itu. Tapi kalau itu anak Allah, tidak. Pasti langsung ke Hades yang nyaman. Makanya orang-orang baik, orang-orang saleh kalau meninggal itu tidak muncul lagi dan lain-lain. Namun demikian jangan mudah percaya kalau ada mimpi atau penglihatan dari orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang iblis itu bisa meniru, cakap berimitasi. Jadi kalau mimpi, ini jangan dipahami sebagai pesan dari Tuhan. Atau jangan selalu dipahami pesan dari Tuhan. Mimpi bisa aktivitas di bawah sadar kita yang muncul pada waktu tidur loh. Ya, jadi yang muncul itu bisa karena memang fantasi kita atau aktivitas di bawah sadar kita. Jangan dipahami sebagai pesan Tuhan di situ. Oke, jadi nggak ada masalah di sini. Tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Oke. 0819, 0899 dan seterusnya, pria usia 38 tahun. Salam Om Eras yang kami kasih, terima kasih Om untuk pengajaran yang murni, yang memberikan pengertian yang benar mengenai hidup menjadi orang Kristen. Saya mau bertanya Om, berdosa nggak kalau manusia terpaksa membunuh manusia lain karena hidupnya atau keluarganya terancam dan membela diri? Terima kasih sebelumnya Om Eras, Tuhan Yesus menyertai Om senantiasa. Yang pertama, membunuh itu dosa. Apapun alasannya, dosa. Apapun alasannya. Yang kedua, tidak mungkin Tuhan memojokkan Anda dalam situasi di mana Anda terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Ini kalau kondisinya begini Pak, yang bagaimana? Misalnya terancam yang bagaimana? Ini kan berandai-andai dengan satu fragmen atau kisah yang tidak lengkap. Mau dibunuh itu pada waktu apa? Perang, maling, rampok, copet di jalan. Nggak jelas. Pertanyaan saya, apakah harus membunuh? Kalau hanya membuat dia dilumpuhkan, dilukai, hanya supaya tidak membunuh, tidak mati maksudnya. Nah, itu kan bisa. Tidak mungkin kita dipaksa Tuhan melakukan sesuatu yang terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Jadi, pertanyaan Anda salah. Ya. Dan saya nggak bisa menjawab. Artinya, apakah dosa kalau membunuh orang karena membela diri? Nah, ini kan saya tidak tahu kasusnya.
Ya. Jadi pertanyaan ini kan seakan-akan Anda sudah punya satu persepsi bahwa orang Kristen bisa di satu situasi terpaksa harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Ini beda dengan polisi yang memberi peringatan tembakan lalu penjahat masih ngotot tembak kakinya. Tembak kakinya satu masih nekat tembak satu lagi. Tembak satu lagi dia bawa pistol mau nembak Anda tembak kepalanya. Itu polisi dalam rangka menegakkan ketertiban karena Allah memberi pedang kepada pemerintah, artinya menegakkan kebenaran, keadilan dengan senjata yang bisa menyakiti bahkan tingkat membunuh. Tetapi sebagai polisi pun juga Anda tidak akan mudah membunuh orang. Tidak akan. Pasti ada SOP-nya kalau mau membunuh. Ya, oke. 08185799 dan seterusnya. Pria, Salam Pak Eras, sudah lama saya menyimak khotbah-khotbah dan seminar-seminar Bapak sebagai pelajaran sehingga saya menjadi banyak mengerti kekristenan. Saya juga ingin mohon penjelasan mengapa sebagian orang Kristen tidak mengkonsumsi daging babi, tapi sebagian besar lain mengkonsumsinya. Ya enggak apa-apa, daging babi ada yang suka, ada yang tidak, gitu kan bro. Mengapa? Ya saya tidak tahu. Artinya ada orang Kristen yang memang tidak suka makan babi dan yang lain suka makan babi. Ada orang Kristen yang konsepsinya bahwa babi itu berlemak banyak sehingga dia tidak mau mengisi lemak di tubuhnya. Sementara yang lain, oh lemak itu bagus kalau lemak babi. Nah, jadi masing-masing beda bro. Ya, mengapa sebagian orang Kristen tidak mengkonsumsi daging babi? Itu banyak alasannya. Karena aspek kesehatan, atau mungkin karena kebiasaan tidak makan, bisa. Aspek kebiasaan atau aspek kebiasaan atau aspek ini higienis, konsep kesehatan yang dia miliki. Tapi kalau dalam kekristenan babi memang tidak haram. Namun adalah baik kalau kita makan banyak sayur dan buah. Amin. 08138079 dan seterusnya. Wanita 27 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan saya panjang. Saya sudah pacaran lebih dari 2 tahun. Sudah serius dan menabung bersama untuk pernikahan. Namun saya menemukan kesan pada pacar saya. Dia ada niatan berbuat dosa namun Tuhan masih baik jadi tidak terlaksana. Tapi Tuhan izinkan saya tahu itu semua. Sekarang saya bingung apakah Tuhan izinkan saya tahu supaya saya udahan pacaran, supaya saya dipakai Tuhan membimbing pacar itu. Aduh, saya tidak tahu masalahnya di mana ini. Sebelumnya dia juga merokok dan tidak dekat Tuhan. Selama pacaran dia menunjukkan perubahan dengan berhenti merokok dan sekarang tiap malam teleponan dengan saya untuk berdoa dan baca Alkitab. Saya sih tidak merekomendasi Anda menikah dengan dia. Tapi juga tidak merekomendasi Anda putus dengan dia. Ya. Tapi ini satu sosok pria yang belum dewasa atau belum matang. Namun belum tentu dia jahat. Kalau dia bisa bertobat, dia bisa menjadi pria yang baik. Tapi kalau tidak bertobat, jangankan pria yang tidak baik. Pria baik pun juga bisa menjadi jahat. Nah sekarang Anda mesti minta pimpinan Tuhan untuk kepastian dari pernikahan Anda dengan pria ini. Ini berpotensi memang jadi pria yang terikat dengan satu jenis dosa. Berpotensi. Tapi jangan kemudian kita menghakimi atau menghukum dia pasti akan jadi jahat. Karena kesalahan seperti ini juga saya kira dilakukan oleh banyak orang. Atau ada beberapa orang lain. Hanya kalau sudah menikah dengan pria ini pria tidak ideal sekali. Jadi harus siap nanti menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dengan kekurangan dan kelemahan ini. Doa lagi ya, saya tidak merekomendasi untuk pisah. Tapi juga tidak merekomendasi untuk saya tidak merekomendasi Anda untuk meneruskan atau berpisah. Berdoa dulu ya.
pacaran lebih dari 2 tahun tuh lebihnya berapa tahun? 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 5 minggu, atau lebih 4 tahun jadi 6 tahun pacarannya. Pasti tidak lebih setahun ya, 2 tahun sekian gitu. Saya minta berdoa dulu ya, jangan ambil keputusan dulu. Ingat berdoa dulu. 0895, 015 dan seterusnya. Salam Pak, saya seorang gembala sidang di daerah, usia 48 tahun. Pak, kalau boleh semua khotbah dan seminar Bapak, khususnya yang terbaru, kalau bisa tidak saja dirilis YouTube saja Pak, tapi juga dirilis dalam format MP3. Seperti dalam kelompok channel forum pertumbuh di Telegram yang ukurannya lebih kecil, bisa mengikuti perkembangan Pak. Oh ya, ini usul yang bagus. Ini sangat menolong sekali bagi orang-orang di daerah yang orang yang kuotanya minim Pak Eras, tapi sangat menyukai suara kebenaran. Oh ini bagus, maaf bila kurang sopan. Enggak, ini bagus sekali. Terima kasih ya bro. Salam Corpus Delicti. Ini tolong didengar nih. Ini betul-betul ini saya dicatat, diingatkan. Jangan hanya dicatat lalu tidak diingatkan. Hilang semua nanti. Ide-ide bagus itu bukan hanya dicatat tetapi diingatkan. Setelah ini lupa lagi sampai berikutnya. Nggak boleh ya. Terima kasih untuk ide-ide yang bagus. Tadi ada pria, nanti ada kemarin itu ada Google apa itu? Ya Google Form, ini semua ini harus ditindaklanjuti. Makasih ya. Oke. Salam Pak Gembala. Saya laki-laki umur 62 tahun. 2 bulan lalu. Jadi umur 62 tahun 2 bulan lalu. Terima kasih. Pertanyaan saya sudah dijawab pada Abam 107, Abam 147 ya. Boleh ya saya nanya lagi Pak Gem. Saya setelah dibaptis ikuti pelayanan juga penginjilan di daerah, dan terakhir saya tinggal di pastori dan sudah malu tidak melakukan dosa lagi. Dan saya terakhir tinggal di pastori dan sudah malu tidak melakukan dosa lagi. Oh. Jadi saya sudah merasa kalau mati pasti masuk surga Pak Gem. Tapi setelah masa pandemi COVID saya dipensiunkan lalu tinggal di luar dan hanya mendengarkan khotbah-khotbah Pak Gem. Terutama saya merasa kotor, nggak layak melihat surga Pak Gem. Karena mindset saya melenceng dari rancangan semula. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, jadi melenceng. Pak Gem, karena kadang-kadang otak saya pikirkan 3T, tahta, wanita, harta. Contohnya kalau lihat orang terhormat kepengin jadi seperti dia. Lalu ketemu wanita yang berpakaian tidak senonoh timbul fantasi sepintas. Juga kalau lihat mobil bagus lalu kepikiran pengen punya Pak Gem. Biasanya saya dengerin Voice of Truth Indonesia kenceng-kenceng supaya pikiran jahat itu padam. Pak Gem mohon petunjuk karena Bapak saya anggap senior saya, penuntun dalam kebenaran Pak Gem. Kalau saya dianggap layak, hehehe. Oh ya Pak Gem, maaf dah kepanjangan. Kalau berkenan saya rencana tinggal di Kelapa Gading, tepatnya di Gading. Saya ingin bergabung lagi dengan komunitas Pak Gem, House of Truth. Atau Pak Gem kirim HP staf Pak Gem buat saya curhat. Kalau perlu apa saya perlu mendaftarkan diri Pak Gem. Saya dulu pernah berjemaat Duta Melin dibaptis Bapak tanggal 5 Mei 2002. Oke? Baik Pak. Bapak akan kami perhatikan Pak. Ya. Puji Tuhan. Kami akan perhatikan Bapak. Oke? Ya nanti diperhatikan. Oke. 0812 5699 6 dan seterusnya. Oke, sebelum saya teruskan ini, untuk yang penanya sebelumnya, kasih nomor teleponnya ke Pak Topo. Ya, nanti Pak Sutopo Singgih akan telepon dia. 0812 5699 dan seterusnya dari wanita usia 45 tahun, Sintang, Kalimantan Barat. Salam Pak Pendeta Erastus, terima kasih ya Pak untuk khotbah-khotbah yang mematikan daging. Hehehe. Pak, saya mau tanya, Roma pasal 35. Apa maksud ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah? Mohon bimbingannya ya Pak, Tuhan berkati. Oke. Kita kalau membaca ayat Alkitab itu tidak boleh sepotong, harus melihat keseluruhan. Ya. Roma 3 ayat 5.
Saya sudah memiliki buku yang khusus menulis kitab Roma ini. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Artinya, ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Dibuktikan bahwa manusia tidak bisa berbuat baik. Dibuktikan bahwa manusia hidup hanya oleh anugerah Allah. Itu maksudnya. Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Benar kan kata Alkitab, tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum, karena tidak ada yang sempurna melakukan hukum. Lalu dikatakan ayat berikutnya, perhatikan. Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya, hati-hati loh. Tuhan murka atas kesalahan yang kita lakukan. Sadari kesalahanmu, bertobatlah, dan sadari bahwa hanya oleh anugerah Allah kita bisa berubah. Oke? Ya, terus kita sambung di episode yang akan datang. Tuhan berkati.